Pulau kali banyak tokoh berusaha keras 1 tahun ini, hasilnya kok hasilnya di Sabuan masih buka lebar. Kalau anak kita kemudian keluar rumah pada waktu jam 8, jam 9 ke atas, pergi ke Sabuan, wonten buka, wonten isi, di utama diambil waktu dibayar setor, pasti jangan sampai anak kita tidak tetap di rumah kita, lebih disebabkan karena kita menuntut keterlaluan ego kita terlalu di atas, di antara pasangan itu akhirnya domino bentrok. Bukan saat ini kok dalih sampai evaluasi sama buat gampang bentrok, buat gampang bentrok sih. Nah, tukaran itu tidak memungkinkan kecuali bodoh-bodoh kepilih tukaran. Nek sitoin nyejak tukaran sitoin juga dari tukaran. Ojo tukaran, kita tidak bisa memaksa pasangan kita. Yang kita paksa, memungkinkan kita paksa adalah diri kita. Aku gak boleh tukaran. Tidak tukaran, itu benar. Kan anak-anak ibu-ibu kan, aku gak boleh tukaran. Suami gak tukaran, benar, kesel. Tapi yakinlah, sikap yang kita tampilkan itu akan ditampilkan yang sama dengan lawan kita, dengan pasangan kita, oleh tetangga kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum perbuatan baik yang kita lakukan hakikat itu adalah untuk diri kita. Kalau kita bersikap baik pada pasangan kita, insya Allah pasangan kita akan berbuat baik dengan kita. Itu penting gerakan keluarga harmonis untuk memastikan anak kita betah di rumah, anak kita kemudian mampu menyimpulkan ada kedamaian di rumah saya. Anak kita menganggap baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau seandainya tidak, anak kita kemudian salah pergaulan. Belum berdasarkan anak itu bisa berinvestasi juga olahraga. Bimbing akan menjadikan pertanggungjawaban. Dalam kitab Fathul Qaul dikatakan, man tarawala jadi barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam kondisi bodoh. Anak kita wajib kita pahamkan bahwa kocorone wudhu dengan benar, tayamum dengan benar, mandi besar dengan benar, ibadah dengan benar, karena semuanya butuh ilmu. Kita berdoa, boleh ngajari tayamum, boleh ngajari wudhu dengan benar, mandi besar dengan benar, yoga dikirim ke TPI, boleh dikirim ke madrasah dunia, boleh dikirim ke pondok pesantren, akhirnya anak kita benar sakit ngomong. Karena kullu dzambin amila bihi, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anak kita itu juga pada yang nimpa, juga pada yang dibebankan. Itu penting untuk kemudian dua berdasarkan panduan itu. Artinya, memiliki waktu ini, wonder ini, dikatakan kalau bersama terasa ini awal terasa ini, kalau bisa dikatakan sampai pada akhirnya amanah dari Allah, anak ini juga mampu kita laksanakan dengan tuntas. Untuk sampai, soal sampai, ini sampai, boleh dengan dinilai orang orang. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban besok. Kemudian kok kayak anak yang sudah Quran, Quran itu bagian dari rukun sholat, Fatihah itu kok kayak gitu? Ini dia dimintai pertanggungjawaban. Jadi pulau ingin menegaskan bahwa anak investasi juga anak. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ada cerita menarik.
Kelas kita. Malah akan nanti. Dan kelas di bukan apa-apa. Pokoknya bukan apa-apa saja dia. Mereka ilmu ini di bukan apa-apa. Mereka jauhkan yang bukan apa. Tidak ada syarat dibagi pun menceritakan. Ada orang alim, orang hebat mimpinya tentang kuburan. Mimpi tentang akhirnya penduduk ahli kubur ini metusuk rebutan sesuatu. Akhirnya orang alim ini si mimpi ini mendekat. Waktu si buatan berebut saja mendekat. Itu rebutan pahala yang dikirimkan oleh orang yang masih hidup. Kalau seandainya kita tahlil, wonten doa muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat, jadi rebutan. Sampai kok tidak terbit, belum ada terbit. Nomor sekali, karena anakku lah anakku saya mau sia-sia, anakku saya tahlilan. Ini memang setiap hari mengirimkan doanya, Qurannya kepada saya. Anak saya sekarang sedang berjualan roti di pasar A sambil melayani pelanggan. Tobat kamil murojaah terus Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, dan pahalanya dikirimkan kepada saya sebagai orang tua. Saya dapat perhatian khusus. Saya dapat perhatian khusus. Tanggung dialog di mimpi itu seperti jualan roti misalnya pada pasar bukan ditekankan umpong C jualan roti sambil melayani pelanggan, sambil tobat kamil, sambil menghatamkan Al-Quran, menyebutkan alamat satu. Akhirnya didatangi ada jual, dan subhanallah pada saat berjualan itu memang sedang beroja, sedang menghatamkan Al-Quran. Pahala diberikan kepada orang. Ini penting. Oleh sebab itu pastikan anak kita mampu berdoa pada kita, pastikan anak kita mampu beristighfar pada kita. Kalau memungkinkan lebih dari itu, pastikan anak kita bisa menghatamkan Al-Quran pada kita dan seterusnya. Dikirimkan pada terkonfirmasi. Terus anak itu di samping menjadi kebanggaan kita di dunia, juga pada akhirnya mampu menjadikan kita misalkan selamat. Namun saya dinamakan setiap kali berjalan di kuburan, ada kuburan itu mesti menangis saya dinamakan sampai ini air matanya itu membasahi cabut sampai memenuhi nangis itu. Akhir pada ceritakan saya dinamakan engkau panjangan setiap kali bertemu kuburan. Padahal panjangan itu cerita rokok, cerita supaya biasa-biasa mawar, betul pernah nangis. Panjangan kok nangis rokok itu kuburan itu adalah merupakan terminal yang menentukan. Ketika saya bilang, kalau seandainya di terminal ini dia sukses, maka perjalanan selanjutnya menuju akhirat, saat kita sebahasa menuju akhirat itu sangat mudah. Rawdatan min riyadil jinan, hufratan min hufarin nar. Jadi pasti kita masih memiliki kesempatan untuk menjadikan orang tua kita bisa sukses dalam terminal. Oleh sebab itu mau membanggakan. Tapi Pak Amir dari suatu muatan itu ojo
untuk ditahan, untuk digawe bekas. Kapan manfaatnya jaringan mereka jaringan? Ibu dia apa? Bapak gawe bekas itu kurang menguntungkan karena belum dimanfaatkan. Hanya mengendap. Sakit seperti manfaatkan. Nopo, pasti betul manfaatnya. Kecuali kalau memang operasional secara awal. Kalau sejak awal itu operasional, memang operasional. Tapi kalau seandainya memang untuk almarhum arwah dan seterusnya itu, ya seperti dimanfaatkan. Jangan sampai mengendap di takbir di dalam kapan manfaatnya itu dirasakan oleh orang-orang kita. Barangkali manfaatkan untuk mereka hilang dan orang-orang hilangkan itu seperti itu. Terus penting untuk kemudian pulau tegaskan bahwa hal ini mengingatkan kita pada orang tua kita yang cukup luar biasa. Orang tua kita sekarang butuh dukungan, ada kesempatan bagi kita untuk berinvestasi menjadikan orang kita selamat dan seterusnya. Kalau seandainya satu saya ukuran mungkin sedoyo konten bisa naik, bisa naik. Di dalam sebuah hadis konten biasa. Ada orang yang sebenarnya sudah masuk surga. Ada cerita cuma ternyata istananya, hotelnya itu ditingkatkan. Harusnya tingkatan atau perolehan atau jatahnya dia itu adalah, misalnya kalau digambarkan sekarang itu adalah hotel bintang 3, ini menjadi hotel bintang 5. Akhirnya problem itu karena dalam surga ini fair. Saat ini kan kecil sampai satu itu kan bikin fair. Bisa Allah, pulau ini jatahnya istana hotel bintang 3 kok dinaik tingkatkan menjadi bintang 5? Jawabannya itu istighfari waladika. Ini sebab istighfari anak sampai yang bisa menonton dua untuk sampai. Hadis yang lain mengatakan bidu'a waladika laka, ini sebab karena dumone anak sampean sing urip itu untuk sampean juga pastikan setiap hari. Pastikan setiap hari kita terus Fatihah pun sampai walau dolin Rabbil firli terus Rabbil firli wali begitu setiap kita baca Fatihah mesti mendoakan orang tua kita Rabbil firli wali kan dari 16 ini wali Rabbil firli itu mesti Allah firli mohon ampuni kami saya pribadi wali dan kedua orang itu istiqomah pun sampai Rabbil firli wali itu pun luar biasa. Pastikan orang tua kita pada akhirnya selamat dan kita pada akhirnya juga memiliki kewajiban memastikan ketika pada akhirnya kita dalam posisi sudah menjadi arwah sudah meninggal sejak dulu, pastikan anak kita itu juga mampu berdoa untuk karena itu pampamannya luar biasa. Betul, pulau panjenengan problemnya anak. Saya ini pulau kali panjenengan itu problemnya anak. Oleh sebab itu bagaimana pastikan anak itu sakit? Pastikan tidak kita suapi kecuali dengan yang halal. Yang kedua, ojo lali tindakan. Kita tidak bisa mengawasi anak kita 24 jam sakit. Kita sibuk kadang-kadang 5 hari kerja itu harus pulang malam dan seterusnya, masih ada lembur macam-macam. Kita tidak bisa mengawasi anak kita 24 jam. Tapi kalau kita titipkan kepada Allah, Allah Maha mengawasi. Oleh sebab itu pastikan ada waktu
untuk kita untuk mendoakan anak-anak kita secara istiqomah, doa secara istiqomah. Itulah yang kemudian disebut sebagai tirakat. Dengan orang kosong, ngomong kosong istiqomah. Kalau sampai tema berada monggo mendoakan sing istiqomah. Karena walidah itu anugerah yang diberikan oleh Allah masing-masing itu beda. Ono wong sing bakate poso, ono wong sing bakate maca Quran, ono wong sing bakate tahajud, ono wong sing bakate sholawat, ono wong sing beda-beda. Tak usah kepingin sama dengan orang lain. Yang jelas kita harus punya amalan anda. Sunnah. Satu hari satu juz, luar biasa. Berat, Quran itu berat banget sekali. Ya, monggo kita evaluasi. Kenapa sebab Quran itu kok kemudian sangat berat? Karena memang sudah ada prediksi dalam Quran. Ya Rabbi wahai Tuhan, inna qaumi sesungguhnya kaumku kita telah menjadikan Al-Quran ini mahjura, ditinggalkan. Sehingga kalau seandainya kita tidak suka baca Al-Quran, tidak membiasakan diri membaca Al-Quran, tidak one day one juz, satu hari satu juz, itu normal memang. Karena memang prediksi Al-Quran begitu. Justru dengan akan menjadi orang hebat kalau mampu mengistiqomahkan satu hari satu juz, menjadi orang hebat. Ada tidak ada satu hari satu juz belum. Kita kalau baca Al-Quran 15 menit menggunakan tapi ini tanya pakai HP jam terus kok bisa berapa menit? Kok bisa kita baca Al-Quran 15 menit mulai oleh sebab itu kalau sana ada nasihat kita itu harus punya waktu 4. Satu hari satu malam kalau bisa punya 4. Yang pertama sa'atun yunaji fiha Rabbah. Ada waktu di mana kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan ya atau tahajud harus punya satu saat. Yang kedua saat menuliskan hasil dia nafsu. Ada satu saat, ada satu waktu di mana kita itu mengintrospeksi diri. Aku target satu juz, tapi zohri terlalu sibuk dalam hidup. Harus ada evaluasi seperti itu. Yang selanjutnya adalah di ketua tampil bersih-bersih. Ya. Terus seperti untuk kemudian kalau dikasahkan tempatnya dengan studio, monggo wonten cerita menarik dari Abu Hasan Asy-Syadzili. Beliau itu seorang waliullah, levelnya kalau saya Abdul Qadir Al-Jilani, akan tetapi beliau waliullah, itu anaknya ternyata negeri, anaknya mampu TR. Betul sungguh-sungguh, padahal terkenal mujarab. Tapi anaknya betul mandi, betul motor, betul mandi, koyok sampai apa? Ternyata setelah wafat anaknya itu kesadaran dan kemudian pada akhirnya diangkat juga menjadi kekasih Allah. Oleh sebab itu, ketika kita sedang berdoa kepada anak kita, jangan ngepal, jangan menghakimi, mantul Fatihah berimu aman sampai kolbu pancet Allah lama pancet kita nggak ngerti skenario Gusti Allah. Ternyata kalau seandainya pada saat itu permintaan kita dikabulkan langsung bertahajud. Karena anakku itu seperti terus penting belum sampai kemudian kita bosan. Semua orang sukses pasti karena tirakate yang sama. Oleh sebab itu pastikan ketika besok kita meninggal dunia, pastikan anak kita selalu ingat pada kita, pastikan anak kita mampu beristighfar pada kita, pastikan anak kita mampu berdoa.
Yang terakhir bisa jadi performa. Yang belum aneh, aneh ini belum kok. Bismillah. Baru saja Bismillah. Oke. Terus yang terakhir belum mengajarkan tentang Ramadan itu bulan sosial. Bulan sosial. Gusti Kanjeng Nabi itu pernah pada saat menjelang nyata-nyata ini menghadapi bulan Ramadan itu berbeda. Akan datang bulan yang luar biasa yang baru. Pidatonya ya, ini sih paling penting untuk kemudian diingat. Bulan di mana di situ ada satu malam yang kebaikannya itu setara dengan 1000 alfi syahr, 1000 bulan. Lailatul sing menarik kan penting, insyaallah panjenengan dan masalah ini kan ulang masalah bulan Ramadan, insyaallah pilih itu. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair. Barang siapa yang pada hari bertaqarrub dengan menggunakan amalan sunnah, ya, karena ada fariidatan fi ma'siwa. Nilainya sama dengan kewajiban perbuatan sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Nilainya sama dengan perbuatan wajib perbuatan sunnah. Ini panjenengan melakukan sunnah, nilainya sama dengan perbuatan wajib berbuat. Kalau seperti itu harus dimanfaatkan. Dulu sampai jadi masuk Mahfud, itu biasanya kalau boleh umpamanya Ramadan itu semuanya kurang. Jadi TV mati, ini mati, ini mati, ini mati, ini pada waktu kos, sakit kita berkomitmen. Kadang-kadang kita tak itu tak penting, tapi HP boleh ya oleh bahannya ada jam saya jam sekian tak boleh makan. Masuk Ramadan tak Ramadan itu dibedakan. Karena ini bulan bonus, perbuatan sunnah nilainya dengan sama dengan perbuatan wajib. Perbuatan wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan sama dengan 70 perbuatan wajib yang dilakukan di bulan Ramadan. Luar biasa. Manfaatkan. Ketertinggalan kita karena besok uang ketinggalan. Ya. Jadi amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Besok ini amal baik amal jelek itu sing amal perbuatan baik ya fi 'ishatin radiyah besok masuk. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu, kalau seandainya kalah perbuatan baiknya, oke, faumuhu yang besok dia neraka itu. Oleh sebab itu ini kesempatan. Panjenengan bersedekah nilainya sama dengan sedekah wajib. Panjenengan bersedekah wajib nilainya 70 kali perbuatan sedekah wajib yang dilakukan di luar. Oleh sebab itu hadis ini panjang, tapi kesimpulan manfaat iman. Barang siapa yang memberi makan kakek bungkawan so iman kufur, satu orang yang sedang poso dengan paling bungkawan, satu orang, bukan so ini, bukan so iman, satu orang, maka dia memiliki 3 rukun. Yang pertama adalah ampunan dari dosa-dosanya. Yang ketiga itu adalah, yang kedua itu adalah itu rokobati benar pembebasan dari api neraka, dan yang ketiga dia mendapatkan pahala yang sama dengan pahalanya orang yang berpuasa yang kita beri bukuan itu tanpa sedikit mengurangi pahalanya yang bisa kita. Oleh sebab itu manfaatkan. Ini hanya memberi bukuan
pastikan kita beri dukungan. Lah kata sekolah yang ngomong, kalau mereka kayak dukungan, lu sampai saya ngomong Ustaz ceramah kok, itu kan kabur dan Allah yang tahu ada apa yang butuh pada konsisten, komitmen. Aku ngomongnya tadi, pulau ngomong tadi, ibadahnya harus memberi dukungan. Kebetulan di rumah saya ada pondok, tapi penting. Sopo wong sing kayak dukungan, wong sing poso siji, sampai saya kotak, belum manis. Satu, karena maghfiratun lidzunubih, ada ampunan dosa. Yang kedua itu adalah iqraqabatihi minan nar, pembebasan dari api neraka. Yang ketiga mendapatkan pahala. Pastikan. Ya, aku 1 kotak, aku 2 kotak, aku 10 kotak. Yo, Pak, kok kakean berikan. Yo kan? Saiki waktu bulan ampunan, bulan macam-macam, saat ini sampai dikatakan di situ, wong sing sampai marah no, ya berarti menunya itu menu lengkap, menu MPG, Boten ya MPG kadang-kadang kalau jelas komponen, sehat dengan sempurna niku, maka yang bersangkutan akan diberi minum dari telaga yang justru dari Nabi sampai pada akhirnya dia yang bersangkutan susu. Kalau seandainya sampai memberikan bukaan sampai sempurna, memberi kakak gitu, sintasi miskin, pastikan karena dilihat manfaat dunia kita, harta kita adalah yang seperti ini, yang berdampak pada ampunan untuk dosa kita dan seterusnya. Oke, terakhir kalau cuma ceritanya ini untuk tetangga agar hukum seperti. Oke, terakhir kalau bantu barang atau barang pada suatu ketika Gusti Kanjeng Nabi minggu sedang duduk-duduk dengan beberapa sahabat. Mantul-mantul ngeten Gusti Kanjeng Nabi. Mari jadi wong calon masuk surga lewat kita. Ternyata bukan sahabat terkenal, ada orang lewat juga sambil nenteng sandal, ada tetesan bekas bulunya dan bikin saya ngendikan bersabda, setelah ini ada orang calon penghuni surga lewat sini. Nomor orang yang sama lewat waktu. Padahal Gusti Kanjeng Nabi ini Rasul semua itu abal-abal. Apa yang pernah disampaikan oleh Gusti Kanjeng Nabi masuk akal maupun masuk akal mesti terkonfirmasi dalam sejarah kebenaran. Masuk akal. Konstantinopel ini bukan sakit, merdeki ditaklukkan, betul masuk akal ini. Karena dikelilingi oleh rantai besi yang cukup luar biasa, rantai raksasa yang cukup luar biasa, perahu-perahu dan sakit. Tapi habis nanti Konstantinopel pada akhirnya akan ditaklukkan. Sebaik-baik panglima adalah panglima pada saat itu, sebaik-baik pasukan adalah pasukan pada saat itu. Itu hadis insyaallah riwayat Ahmad. Karena dalam sejarah benar Al-Fatih sang penakluk. Betul wajar kapal betul sakit. Jangan buatan videonya itu buatan atau berapa 2 jam atau 3 jam. Kalau 2 kali saya betul masuk akal. Perahu betul sakit lewat beribu. Akhirnya perahu dilewatkan gunung. Bayangkan prediksi Gusti pasti. Ini tadi diprediksi calon masuk surga lewat ini. Hari pertama, hari ketiga bisa calon masuk surga lagi. Ternyata orang yang sama 3 kali berikut. Bingung sahabat itu. Prediksi Kanjeng Nabi macam. Akhirnya wonten pada waktu itu sosok yang luar biasa Abdullah bin Amr bin As. Ini penasaran. Akhirnya dikejar. Aku tadi Abdullah bin Amr bin As, kulo mantu tukang
Kulo malah tukaran kali bapakku. Kulo bersumpah untuk tidak pulang ke rumah saya 3 malam. Ya apa yang kulo minum dari rumahnya? Iya bisa. Akhirnya dipakai. Hari pertama. Niatnya mau apa lagi? Niatnya mau apa lagi? Anggap hatiku untuk Allah kamu apa? Akhirnya perasaannya paling diisi oleh mata-mata yang kosong. Hari pertama gak ada apa, malam pertama kamu pokoknya subuh tadi ke masjid kamu. Hari kedua, loh, kok wajib kamu masjid itu gak malam pun kok wajib? Hari ketiga malam, kamu benar, kamu apa itu? Ini penting kita jaga sebagai ilmunya. Akhirnya Bibi langsung pamit, mohon maaf. Sebenarnya saya tidak sedang bertentang orang tua saya. Saya tidak sedang. Saya itu perasaan pada saya sampai itu kesal sekali 3 hari berturut-turut kalau sampai calon masuk. Aku kepingin amalnya sampai kok sampai gusikan dengan 3 hari berturut-turut menegaskan sampai itu calon masuk surga. Jawabannya itu yang sampai minta tentang saya itulah saya tidak melebihkan, saya tidak mengurangi, ya itulah saya. Musuh iya itulah saya. Kejadian langsung beberapa kali panggilan mas ini misalnya orang kelebihan dari saya, misalnya bicara berbeda, kesalahan apapun yang dilakukan oleh tetangga saya, kesalahan apapun yang dilakukan oleh keluarga dekat saya, orang-orang yang ada di sekitar saya, misalnya sekarang pimpinan saya, bapak saya, kesalahan apapun yang dilakukan oleh mereka itu, saya tutup sampai sebelum tidur. Saya maafkan semuanya. Saya tidak pernah membawa kemarahan saya, dendam saya, sakit hati saya ke dalam tidur saya. Di sini malam ini, utara, saya tidak pernah membawa kemarahan saya dalam tidur saya. Nikmat apapun yang diberikan kepada orang lain, meskipun saya ingin mobil, saya ingin kulkas, saya diberikan, tapi tidak diberikan kepada saya, sama sekali saya tidak iri. Kalau saya keluar dari nama bebas, itu pasti lakukan pada begini. Jadi rumusnya, kalau kita pada akhirnya makin dekat dengan surga, mau makin jauh dengan surga adalah kalau seandainya di hati kita masih ada hal surga, terus kemarahan dan itu dipupuk. Kalau seandainya penyakit hati makin tebal dalam kita, maka jalan kita dengan surga dan surga makin jauh. Makin kita maaf, makin kita kemudian menghilangkan penyakit-penyakit hati, makin dekat jalan kita dengan surga dan surga. Karena di surga itu berlomba sendiri hati dan dendam wanazana mafi suduri. Kami cabut di surga itu dari hati mereka kotoran-kotoran kabeh dicabut, betul-betul cemburu, betul-betul ini. Kalau kemudian ada orang memiliki sikap yang seperti itu di dunia ini, itu adalah seperti sebenarnya penduduk surga yang sedang berpindah. Oleh ibu-ibu diperhatikan di tengah namungan di Kongo, gak makin jauhnya surga. Utuh mana? Makin jauh, simpen tahu. Tapi ada bawahnya maaf. Saya tidur, saya dengarkan tak maaf habis. Padahal dapat tahajudan. Padahal dia itu dapat tahajud dan dapat membaca Quran, tapi hatinya bersih, Pak.
dekat sampai ke sekali lagi ini kalau masuk surga kita lagi. Oleh sebab itu mohon kita renungkan. Sekarang kita tutup sedikit demi ketentraman dalam keluarga, juga ketentraman dalam lingkungan. Oke, oleh karena demikian, monggo keumpamaan kita sudah masing-masing menjadi warga yang bermaaf, insya Allah pada akhirnya lembaga kalau warga ini warga sekutu Islami, dan pada akhirnya rahmat dan barokah Allah itu sakit dilimpahkan ke RT di desa di rumah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada